Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesini lagi di channel Yati Sam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Berkabar kalau untuk kita semuanya, yang sakit disembuhkan, yang lagi punya masalah dimudahkan ya guys ya. Yang lagi bahagia ya jangan lupa bersyukur ya guys ya. Siapa nih yang mau bahas trend? Aduh, trend itu apakah? Ya kita hidup di Hongkong itu ya jangan kuper-kuper banget ya guys ya. Nggak apa-apa nih. Tapi disclaimer dulu nih. Video ini dibuat hanya untuk pengetahuan kita aja ya guys ya. Untuk apa sih pergaulan di Hongkong itu apa sih, kayak gimana sih, pilihan hidup masing-masing ya saya kembalikan lagi ke kalian untuk mengambil jalan yang baik atau yang apa kurang baik ya saya kembalikan ke kalian. Karena kalian itu kan sudah dewasa ya guys ya. Dan penonton saya juga sudah banyak ibu-ibu juga nih. Ya jadi nggak ada salahnya saya bahas. Ya mungkin agak sedikit vulgar ya guys ya, karena ini konten 18 plus nih guys. Jadi yang bocil silahkan di skip aja. Yang mau dengar ya silahkan dengar, yang nggak suka ya skip aja, nggak jadi masalah ya guys ya. Oke. Awalnya ada yang chat saya ini tentang trend. Kak, banyak nih kak yang chat saya menanyakan, apakah kamu pemain trend? Are you trend? Saya bingung kak. Awalnya saya itu kak jawabnya yes aja ya, karena saya nggak ngerti dan nggak paham kak trend itu apa. Saya awalnya download Telegram itu untuk main game kak, tapi banyak nih yang chat saya untuk menanyakan apakah saya ini pemain trend. Jadi saya nanya nih kak, akhirnya saya jawab chatnya dia, ya saya jawabnya yes aja. Saya kira trend itu ya sama aja game online kak. Lucu ya mbaknya. Akhirnya saya jawab yes kak. Terus langsung kak ditanya berapa harganya katanya. Ya saya jadi makin bingung. Jadi saya nanya nih sama laki-laki ini, maksud kamu trend ini apa? Ya ayolah kita have fun katanya. Have fun yang bagaimana? Akhirnya PMI ini menolak untuk ajakan dari laki-laki ini. Laki-laki ini mengaku warga negara asing dari Italia guys. Wow. Ya laki-laki ini mengajak apa namanya kita ya guys ya untuk have fun. Have fun yang bagaimana sih? Ya kalau kita sudah sama-sama dewasa, have funnya itu kan ya kalau nggak bikin anak ya apa coba? Yuk kita bahas yuk. Apa sih trend ini? Dan banyak juga nih yang menikah dengan laki-laki sipit. Sipit. Siapa nih? Kak suami saya juga sipit. Oke, tidak semua, disclaimer dulu nih, tidak semua laki-laki sipit itu bad boys ya guys. Ada juga kok yang baik, yang apa namanya dari aplikasi dari trend ini ada juga yang berjodoh sampai punya anak. Ya mungkin punya anak dulu baru berjodoh. Aduh, nggak apa-apa, yuk kita bahas yuk apa sih trend itu. Oke guys, saya mau menjelaskan ke kalian. Trend ini adalah istilah gaul yang ada di Hongkong. Ya mungkin pemain trend udah paham banget ya. Coba pemain trend silakan komen di sini berbagi informasinya. Nggak apa-apa ya guys ya. Insya Allah kita tidak memandang buruk seseorang hanya karena tingkah lakunya ya guys ya. Karena apa? Ya karena kita juga sama pendosa, kita juga sama orang yang belum benar ya guys ya. Tapi kita punya pilihan untuk menentukan arah yang baik atau yang gimana gitu ya, terserah kalian. Tapi ingat, prinsip hidup itu penting. Jadi kamu harus menjaga dirimu lebih baik dari menjaga siapapun ya guys ya. Itu aja saran saya. Jadi trend ini booming guys di lingkungan orang-orang yang membutuhkan kencan ya guys, pacar. Ada yang coba-coba, ada yang penasaran, ada yang butuh uang, ada juga yang ya pengen have fun tadi. Trend ini dalam bahasa Inggris ya guys ya, ini adalah barter ya guys ya, pertukaran. Jadi intinya saya punya uang nih. Nah, saya mau ngetrade kamu nih. Jadi kamu punya apa untuk diberikan ke saya? Apa coba yang diberikan? Kalau laki-laki ini punya uang, apa yang dia mau dari kita? Kita punya apa? Kita punya uang juga. Ya kalau kita punya uang, ngapain juga kita main trade ya guys? Otomatis yang diharapkan dari laki-laki itu adalah iya body kamu alias tubuh. Dimana kamu punya body, ya sini, ayo barter sama saya punya uang, mau nggak? Yuk kita have fun. Have fun yang mereka pikir adalah ya have fun dimana mereka ya sampai titik puas mungkin ya guys ya. Kepuasan manusia itu tidak terbatas.
Kepuasan itu bisa beberapa. Satu, puas berbelanja shopping. Ya kan bisa jadi. Kamu jangan negatif terus dong. Kepuasan dalam tanda kutip, yaitu bikin anak. Atau ya I don't know. Cuma kalian yang tahu. Kalau misalkan kalian ada sesuatu yang bisa dibarter sama laki-laki tersebut, ya silakan aja bermain trade. Tapi ya dalam agama saya ya ini udah menyimpang ya guys ya, nggak boleh ini, haram. Banyak orang-orang yang menolak untuk bermain trade karena tubuh saya ini mahal, nggak bisa. Kamu punya banyak uang pun nggak bisa beli saya. Itu adalah prinsip hidup yang bagus. Saya sepakat. Apalagi kita punya iman yang kuat ya guys ya. Nah, yang jadi celakanya di mana saat ada laki-laki asing yang mengajak bermain trade bersama kamu, ya kamu mengiyakan. Karena apa? Yaitu penasaran nih untuk masuk ke grup trade itu kayak gimana sih. Nah, setelah masuk, kalian ini pasti akan kecanduan, pasti itu. Karena apa? Karena dengan mudahnya mendapatkan uang ribuan dolar dalam sehari. Jadi apalagi ditambah kita kalaupun hamil, kita di Hong Kong boleh melahirkan. Itu yang menjadi kekuatan kita untuk bermain penyimpangan sosial ini guys. Tapi hidup yang kita jalani itu nggak semudah itu guys. Kalian itu hamil harus mengandung 9 bulan dulu. 9 bulan, apakah yakin kamu akan hidup baik-baik saja? Harus dipikirkan itu. Tapi kalau laki-lakinya mau bertanggung jawab, ya iya. Karena apa? Karena belum terjadi. Kalau sudah terjadi dan kalian hamidun, apakah jaminan laki-laki itu akan bertanggung jawab? Sedangkan tidak ada ikatan yang mengikat antara kamu dan dia gitu. Don't be stupid gitu. Jangan jadi bodoh hanya karena uang. Oke guys. Tapi kak, banyak juga teman-teman saya nih kak yang bermain trade, hamil, dan nikah sekarang jadi dai-dai Hong Kong. Saya balikan lagi. Apakah ini tujuan hidup kamu di Hong Kong menjadi dai-dai? Kenapa kalian tidak merubah pola pikir kalau misalkan saya harus menjadi dai-dai di negeri saya sendiri? Di mana uang yang saya dapatkan dari Hong Kong, saya akan membuka bisnis dan menjadi owner di Indonesia. Saya akan buka restoran di Indonesia. Saya akan buka pekerjaan untuk teman-teman saya yang masih nganggur di Indonesia. Itu ada prinsip yang bagus guys. Di mana kamu mensejahterakan keluargamu yang ada di Indonesia dan kamu juga membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman kita yang ada di Indonesia. Coba dendam terbaik kita saat teman-teman kita dulu bisa sekolah tinggi sampai S1 misalkan, dan masih bekerja gitu-gitu aja di negeri sendiri. Harusnya itu menjadikan motivasi kita ya di sini untuk kembali lagi ke Indonesia dan kita buka usaha sendiri. Dimana nanti teman-teman saya yang sudah S1 itu akan bekerja dengan kita. Ih, keren banget kalau kalian begitu guys. Jadi kalian jangan berpikir cetek bermain trade untuk menjadi dai-dai di Hong Kong. Disclaimer dulu ya guys ya, saya tidak menyinggung kalian yang menikah dengan orang sini. Itu adalah pilihan kalian memilih jodoh di sini, ya terserah. Intinya saya menyarankan kepada kalian ya menikahlah dengan satu agama ya guys ya. Tapi kak saya juga menikah di sini, apa namanya, orang Hongkongnya mualaf kok masuk Islam. Iya terserah kalian, itu kan pilihan hidup masing-masing. Yang saya harus tekankan, menikahlah dengan satu iman ya guys ya. Yang kedua, jangan menjadi cita-cita sebagai dadai di Hong Kong itu. Jangan hanya melihat cover seseorang dari luar. Oh enak ya sekarang dia nikah sama orang Hong Kong ya, hidupnya mewah, bisa beli tas kremes, bisa beli tas Chanel, bisa beli tas Prado. Kamu juga bisa beli sendiri, yakin itu. Kenapa kita harus bergantung dengan seorang? Iya kan? Saya berbicara seperti ini bukan karena iri atau apa, tidak guys. Saya hanya ingin membangun hati kalian untuk besar hati bahwa kamu itu baik, terbaik. Allah memberikan kamu bekerja sini, itu berarti Allah memberikan kamu jalan rezeki yang baik-baik aja. Kalau berkah ya guys ya. Kamu makan nasi bungkus, lauknya tempe, telur aja, sama apa namanya, sayur gitu. Itu akan jauh lebih nikmat rasanya ketimbang kamu makan di sebuah restoran, kamu makan steak wagyu yang kamu itu harusnya tuh apa, motongnya tuh begitu gitu, terus kamu makan pelan-pelan.
keberkahan itu akan lebih nikmat. Saya jamin guys. Kamu main trade nih sekarang, kamu dapat bayaran 1.000 setelah kamu memuaskan hasrat seorang laki-laki. Apakah rela tubuh kamu dihargai, dibarter dengan uang $1.000 sebesar 1.700.000, 1.800.000? Apakah semurah itu tubuh kamu? Sayang dong guys, jangan ya. Jadi istilah trend ini cukup kita tahu saja, jangan untuk penasaran masuk ke dalamnya ya guys ya. Saya tidak menganjurkan kalian untuk melayani hasrat dari warga-warga asing di sini, karena mereka itu racun. Racun. Aduh, cukup tahu aja ya guys ya, berkencan boleh ya, untuk ini apa namanya, untuk penyemangat kita kerja ya boleh. Nah, jadi ini timbul nih yang apa, korban-korban LDR. Berarti saya bagus ya kayak LDR. Nggak akan hamil juga. Ya, tapi banyak juga yang LDR. Aduh, nantilah saya bahas ya next video. Tentang ini apa namanya? Katanya guys, ini guys. Katanya ada pelet orang asing guys yang manjur gitu sampai uangnya ratusan ribu dolar lenyap. Perlu nggak sih saya bahas? Kalau perlu komen ya, nanti saya bahas di video selanjutnya. Mungkin itu aja istilah trend yang harus kalian ketahui, bahwa ini sudah membooming di Hong Kong dan ini menjadi topik pembicaraan yang hangat. Karena saat kita bermain trend, ya berarti kita harus rela menukar apa yang kita punya dengan uang mereka, yang tujuannya ya nggak lain adalah seks. Udah, itu aja saya mah, langsung to the point. Saat kamu hamil, kalau misalkan laki-lakinya adalah orang Hong Kong, itu kalau misalnya orang Hong Kong itu menikahi kamu, ya tetap kamu akan menjadi dadai dan anak kamu juga diakui di Hong Kong. Tapi celakanya kalau warga asing itu adalah warga asing bukan dari Hong Kong, dan kamu juga dari Indonesia, otomatis anak kamu ini statusnya nggak jelas. Visanya dia boleh lahir di sini, tapi dia harus menunggu 12 tahun dulu untuk tidak pergi dari Hong Kong, dan dia juga akan mengikuti kewarganegaraan kamu. Kamu juga mengurusnya akan ribet. Ngapain sih guys kamu menambah masalah, meribetkan diri? Tapi kalau misalkan kamu sudah terlanjur hamil, jangan digugurkan, apalagi dibuang bayinya. Ada asosiasi yang melindungi kamu dan membantu kamu sampai proses melahirkan. Jangan jadi ibu yang kejam ya guys ya. Oke, mungkin itu aja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. See you next video. Bye bye.